Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab 1, yaitu perpindahan massa. Perpindahan merupakan suatu pergerakan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu titik ke titik lain. Kemudian massa merupakan molekul-molekul atau elemen-elemen penyusun suatu komponen zat. Sehingga perpindahan massa adalah gerakan molekul-molekul atau elemen fluida yang disebabkan karena adanya suatu gaya pendorong, sehingga menyebabkan perpindahan. Nah, perpindahan massa pada materi perpindahan massa termal ini bukan memindahkan suatu benda ke tempat yang lainnya. Contohnya yaitu bukan memindahkan alat pipet dari meja 1 ke meja 2, tetapi perpindahan massa yang dibahas di mata kuliah ini adalah perpindahan molekul-molekul suatu penyusun zatnya, atau yang dihitung atau yang diukur adalah molekul yang ada di dalam komponen zatnya tersebut. Molekul yang dihitung adalah perpindahan molekul-molekulnya, bukan perpindahan benda ataupun zatnya. Materi atau subbab pertama pada bab 1 ini yaitu perpindahan massa dan difusi molekuler. Di sini kita akan membahas pengertian ataupun jenis-jenis dari difusi molekuler. Difusi molekuler ini termasuk dari perpindahan massa. Perpindahan massa itu dapat terjadi karena konveksi dan kadang-kadang hanya terjadi pencampuran biasa. Transportasi bahan seperti aliran fluida di dalam pipa tidak termasuk perpindahan massa. Jadi, jika seandainya memindahkan air dari wadah 1 ke wadah 2, itu tidak termasuk dalam perpindahan massa. Kemudian, perpindahan massa merupakan peristiwa yang dapat dijumpai di mana-mana, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam ilmu pengetahuan alam, dan di dalam pengetahuan teknik. Contoh dari proses perpindahan massa yaitu asap yang mengepul dari cerobong asap, dan asap tersebut akan menyebar ke udara sekeliling dengan jalannya difusi atau dengan proses difusi. Kemudian ada gula yang diberikan dalam air teh akan melarut dan menyebar dalam air teh dengan cara difusi. Kemudian ada juga pemisahan komponen suatu campuran dengan proses destilasi atau ekstraksi yang dilakukan di dalam laboratorium atau di dalam industri dapat terjadi karena adanya perpindahan massa. Perpindahan massa juga terjadi dalam reaksi-reaksi kimia, baik yang dilakukan di laboratorium ataupun di dalam reaktor industri. Jadi, perpindahan massa ini banyak sekali proses peristiwanya kita jumpai. Untuk proses difusi yang terjadi pada cerobong asap, di mana asap tersebut ketika keluar cerobong akan menyebar ke udara sekitar. Nah, proses ini merupakan proses konveksi kalor, di mana konveksi kalor merupakan aliran perpindahan kalor atau perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut yang disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Penerapan konveksi pada cerobong ini merupakan penerapan konveksi udara, di mana pada suatu pabrik selalu memiliki cerobong asap yang menjulang tinggi supaya asap dari pabrik tersebut tidak terhirup manusia secara langsung karena polutan atau
polutan dari asap pabrik ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Dalam proses perpindahan ini, yaitu sebelum adanya pemanasan di dalam tungku yang mengakibatkan terjadinya asap, massa jenis udara di dalam cerobong sama dengan massa jenis udara di luar cerobong. Jadi, massa jenis di udara sekitar itu sama dengan massa jenis di dalam cerobong. Misal di udara sekitar 25 derajat Celcius, maka di dalam cerobong tersebut juga 25 derajat Celcius. Tetapi setelah tungku dinyalakan atau setelah tempat penyalaan pemanas dinyalakan, udara di dalam tungku menjadi panas dan memuai sehingga massa jenis berkurang. Nah, udara dingin yang berada di sekitar tungku mendesak udara panas dalam cerobong ke atas. Udara yang semula dingin tadi ikut berubah menjadi panas sehingga akan terdorong ke atas. Ini mungkin contohnya seperti saat merebus air, di mana ketika pada posisi air masih baru dinyalakan kompor, suhu air dan suhu luar dari teko itu sama. Tetapi ketika proses pemanasan air tersebut semakin tinggi dan mencapai titik didih air, maka posisi uap atau udara itu akan keluar menembus tutup dari teko tersebut, atau bahkan teko tersebut mengalami gerakan akibat adanya panas dan juga gelembung dari si air yang mendidih tersebut. Kemudian yaitu contoh yang terjadi pada proses pergerakan molekul gula dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah, di mana yang pertama yaitu segumpal gula dimasukkan ke dalam gelas, kemudian molekul gula akan mulai menyebar. Yang ketiga, molekul gula terus bergerak menjauh secara random, maksudnya dari awalnya gumpalan itu akan mengecil dan mengecil atau meleleh. Gampangannya dari bongkahan gula tersebut meleleh secara random. Kemudian akhirnya semua molekul gula tersebar ke sebagian air yang ada di dalam gelas. Nah, pada proses pergerakan molekul gula ini dapat dipengaruhi oleh kecepatan perpindahan massa, di mana gula yang diberikan dalam air yang diaduk ternyata akan memiliki kecepatan melarut dan menyebar ke dalam air lebih tinggi, kecepatannya lebih cepat atau lebih tinggi dibanding dengan air tersebut tidak diaduk. Jadi proses kecepatan perpindahan massanya akan lebih cepat ketika diberi pengadukan. Nah, gerakan molekul atau elemen dari konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah ini yaitu dari awalnya terbentuk bongkahan yang akhirnya bongkahan tersebut hilang. Itu merupakan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Perbedaan tersebut disebutlah gradien konsentrasi, yaitu perbedaan antara konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Gerakan molekul yang menuju gradien konsentrasi akan berhenti sampai kesetimbangan tertentu, yaitu ketika terjadi distribusi yang sama dari elemen atau molekul. Jadi ketika gumpalan gula tersebut sudah larut semua dalam air, maka akan tercapai kondisi setimbang. Nah, perpindahan massa ini akan berhenti apabila gradien konsentrasi berkurang sampai menjadi 0 atau dalam keadaan setimbang. Sedangkan laju perpindahan massa atau kecepatan perpindahan massa bergantung kepada potensi penggerak dan tahanan, yaitu di mana penggerak
Salah satu contohnya yaitu pengadukan tersebut, sedangkan tahanan yaitu merupakan hambatan yang mempengaruhi proses perpindahan massa. Nah, untuk perpindahan massa itu dikenal ada dua cara perpindahan, yaitu perpindahan massa secara difusi yang merupakan perpindahan oleh gerakan fluida secara acak dalam fluida yang diam atau mengalir secara laminer. Jadi perlu diingat pada perpindahan massa difusi ini, dia perpindahan massa di fluida diam atau mengalir secara laminer. Kemudian molekul-molekul ini bergerak dari satu terhadap yang lain karena adanya gaya penggerak di dalam sistem. Misalnya pada perbedaan konsentrasi. Jadi proses perpindahan massa secara difusi ini terjadi karena adanya gaya penggerak di dalam sistem. Untuk perpindahan massa secara konveksi, yaitu perpindahan massa karena terbawa oleh aliran yang disebabkan oleh gaya di luar sistem, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kondisi sistem luar dan kondisi sistem luar itu berbeda. Dan perlu diingat bahwa pada perpindahan massa konveksi ini dia terjadi atau terbawa oleh aliran yang oleh fluida yang mengalir dan disebabkan oleh gaya dari luar sistem. Sedangkan untuk difusi terjadi pada fluida diam atau mengalir secara laminer dan disebabkan oleh gaya penggerak di dalam sistem. Nah, untuk materi dari subbab pertama tadi yaitu ada difusi. Difusi itu merupakan peristiwa yang mengalir atau berpindahnya suatu molekul zat dari satu bagian ke bagian lainnya yang memiliki perbedaan konsentrasi. Jadi dari perpindahan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, perbedaan konsentrasi tersebut disebut dengan gradien konsentrasi. Kecepatan unsur dari perpindahan atau kecepatan perpindahan dari daerah satu ke daerah yang lain itu tergantung terhadap gradien konsentrasinya. Kecepatan perpindahan tersebut dapat dinyatakan dalam flux molar yang didefinisikan sebagai jumlah mol yang dipindahkan per satuan waktu per satuan luas. Jadi flux molar ini merupakan jumlah mol yang dipindahkan selama waktu dan luasnya perpindahan tersebut. Rumusnya bisa dilihat di slide ke-8. Perpindahan massa secara difusi yang dinyatakan dalam flux dou dengan diberikan persamaan sebagai berikut. Dou sama dengan min DAB dikali determinan CA dibagi determinan Z, di mana DAB merupakan koefisien difusi A melalui B dan determinan CA per determinan Z itu merupakan gradien konsentrasi komponen persatuan jarak. CA itu merupakan konsentrasi, sedangkan Z merupakan jarak. Nah, persamaan tersebut juga dikenal dengan hukum Fick. Dan tanda negatif pada persamaan menandakan bahwa zat A bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Untuk kondisi umum, persamaan di slide ke-9 dapat dirumuskan menjadi dou A sama dengan min C DAB kali determinan XA dibagi dengan determinan Z. Kemudian terdapat juga persamaan untuk campuran biner. Campuran biner merupakan campuran dua atau lebih yang saling melarutkan, di mana campuran biner dinotasikan dengan theta. Nah, untuk persamaannya yaitu theta AZ sama dengan min CA dikali UAZ dikurang
Z tutup kurung, di mana U merupakan kecepatan bergerak komponen A ke komponen Z. Intinya U itu merupakan kecepatan bergeraknya komponen. Kemudian dari persamaan kondisi umum dan campuran biner nantinya akan disubstitusikan dan dihasilkan hasil akhir berupa persamaan kecepatan minidifusi atau NA, yaitu NA sama dengan min C DAB dikali determinan XA dibagi determinan Z ditambah XA kali NA kurang NB, di mana XA itu merupakan konsentrasi komponen A dibagi dengan konsentrasi larutan, atau CA per C sama dengan XA. Nah, untuk proses penurunan rumus hingga diperoleh persamaan kecepatan mendifusi dapat dilihat di slide ke-11. Untuk subbab 1.2 yaitu difusi molekuler di dalam fase gas. Nah, untuk difusi ini karena merupakan fase gas, maka dia berdasarkan atas hukum gas ideal. Gas ideal itu sendiri merupakan gas teoritis yang terdiri dari partikel-partikel yang bergerak secara acak dan tidak saling berinteraksi. Konsep gas ideal ini sangat berguna karena memenuhi hukum gas ideal, di mana sebuah persamaan keadaan yang disederhanakan sehingga dapat dianalisa dengan mekanika statistik. Nah, hukum gas ideal ini apabila ditetapkan ke persamaan kecepatan difusi atau NA di persamaan di slide ke-10, maka persamaan gas yang dapat digunakan adalah CA dibagi C sama dengan PA dibagi P sama dengan YA, di mana C itu merupakan konsentrasi, PA merupakan tekanan parsial komponen A, P tekanan total sistem, dan YA merupakan fraksi mol komponen A. Dan untuk CA merupakan konsentrasi komponen A. Nah, untuk rumus gas ideal tersebut bisa dilihat di slide ini, yaitu di mana rumus gas ideal adalah tekanan kali volume dibagi dengan mol dikali konstanta gas dikali dengan temperatur. Nah, dari persamaan tersebut, untuk menentukan difusi molekulernya, yaitu menjadi C sama dengan N dibagi V sama dengan P dibagi R kali T, di mana mol itu rumusnya adalah massa dibagi berat molekul. Kemudian kalau untuk tekanannya itu sesuai tekanan operasi. Kemudian untuk kecepatannya juga untuk volume gasnya yaitu sesuai dengan data yang telah diketahui. Untuk konstanta gas itu merupakan suatu ketetapan. Jadi dapat dilihat di tabel konversi. Di situ ada beberapa konstanta gas yang telah ditetapkan. Kemudian untuk suhunya merupakan suhu proses atau suhu operasi yang telah dilakukan. Hubungan antara kecepatan difusi komponen A dengan kecepatan difusi komponen B terdapat dua hal yang bisa terjadi, yaitu yang pertama, difusi A melalui B yang tidak mendifusi dalam keadaan mantap. Jadi maksudnya di sini komponen A mendifusi melalui komponen B, di mana komponen B ini tidak mendifusi. Nah, kondisi yang terjadi yaitu kondisi steady state atau kondisi yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Maka kecepatan difusi komponen B
atau NB sama dengan 0 dan kecepatan difusi komponen A sama dengan tetap atau konstan. Keadaan ini sering terjadi dalam proses absorpsi dan ekstraksi. Jadi proses absorpsi dan ekstraksi ini merupakan proses pemisahan dari satu zat yang terdapat dalam satu larutan. Contohnya yaitu gas amonia yang disimbolkan dengan komponen A yang terdapat dalam udara yang diabsorpsi ke dalam air yang disimbolkan dengan B. Maka dalam hal ini udara tidak larut dalam air dan air yang menguap diabaikan sehingga hanya amoniak yang mendifusi. Jadi amoniak itu yang merupakan Na sedangkan air merupakan Nb. Maka diperoleh persamaan kecepatan mendifusi sebagai berikut, yaitu Na sama dengan DAB dikali tekanan total atau PT dibagi dengan R konstanta gas dikali dengan T dikali dengan PBM dikali dengan PA1 dikurang PA2. Nah, untuk PBM-nya dapat dilihat, rumus PBM itu dapat dilihat di slide ke-17. Nah, untuk penurunan rumus untuk memperoleh difusi A melalui B yang tidak mendifusi dalam keadaan mantap, di mana NB sama dengan 0 dan Na sama dengan tetap atau konstan, yaitu sebagai berikut. Nah, rumus yang digunakan adalah rumus Na sama dengan min C kali DAB dikali determinan XA dibagi DZ ditambah XA dikali Na ditambah Nb. Ini merupakan rumus yang ada di slide ke-8, yaitu rumus kecepatan difusi Na. Nah, karena Nb diketahui 0, yaitu dalam keadaan mantap atau tidak mendifusi, maka Nb dianggap 0. Sehingga persamaannya menjadi Na sama dengan min C dikali DAB dikali determinan XA dibagi determinan Z ditambah XA kali Na. Kemudian karena ini memiliki komponen yang sama, dia pindah ruas ke sebelah kiri menjadi Na kali XA, Na dikurang XA dikali Na sama dengan min C DAB dikali determinan XA dibagi dengan determinan Z. Kemudian persamaan Na kurang XA kali Na ini disederhanakan menjadi Na kali 1 kurang XA. Na kali 1 sama dengan Na, Na kali XA sama dengan XA kurang Na. Ini tandanya sama, dikurang. Kemudian min C DAB dikali dengan determinan XA dibagi determinan Z. Sehingga nanti rumusnya menjadi Na 1 kurang XA nya pindah ruas ke sebelah kanan menjadi min C DAB dibagi 1 kurang XA dikali dengan determinan XA dibagi dengan determinan Z. Na sama dengan min DAB dikali PT dibagi dengan 1 kurang SA dikali RT, di mana PT dan RT ini merupakan C. Nah, kalian bisa lihat di persamaan gas idealnya, di mana PT dibagi R kali T sama dengan C atau konsentrasi. Ini kemudian dikali dengan determinan XA kali dibagi dengan determinan Z. Selanjutnya, hasil tadi disederhanakan atau dibagi dengan penyebut yaitu PT, sehingga min DAB dikali PT dibagi dengan R kali T dikali 1 per PT kurang PA dibagi dengan PT dikali DPA kurang PT dibagi DZ, di mana DX itu merupakan PA per PT. Selanjutnya dicoret yaitu PT-nya karena sama-sama penyebut, sehingga rumusnya menjadi Na integral
dz dari 0 ke t. Ini adalah waktu 0 ke waktu t. Sama dengan DAB dibagi R kali T dikali dengan integral 1 dibagi PT kali PA dari integral PA1 ke PA2 ditambah dengan di terminal PA. Kemudian hasil dari integral dz ini adalah z, maka NA kali z sama dengan min DAB kali PT dibagi R kali T dikurang ln, yaitu hasil dari integral ini, yaitu ln PT kali PA dari batasan PA1 ke batasan PA2. Kemudian persamaan menjadi NA sama dengan DAB kali PT dibagi R kali T kali Z. Z-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Kemudian hasil ini, karena tadi adalah batasnya A1 sampai A2, maka ln PT kurang PA2 dikurang ln PT kurang PA1. Sehingga NA sama dengan DAB dikali PT dikurang R kali T kali Z ln PT kurang PA2 dibagi PT dikurang PA1. Nah, dari NA sama dengan DAB kali PT dibagi R kali T kali Z ln PT kurang PA2 dikurang PT kurang PA1 menjadi NA sama dengan DAB dikali PT dibagi R kali T kali Z dikali PA1 kurang PA2 dibagi PB2 kurang PB1 ln PB2 kurang PB1. Nah, rumus ini diperoleh karena data ini. Jadi data ini dimasukkan ke persamaan sebelumnya tadi, kemudian diperoleh hasilnya yaitu seperti ini. Nah, dari hasil ini kemudian disederhanakan menjadi NA sama dengan DAB kali PT dikurang R kali T dikali Z dikali PA1 kurang PA2, kemudian PB2 kurang PB1. Ini turun ke bawah menjadi ln PB2 kurang PB1, di mana ini merupakan logaritma rata-rata tekanan PBM. Nah, dari rumus ini nantinya diperoleh hasil NA sama dengan DAB kali PT dibagi R kali T kali Z kali PBM dikali PA1 dikurang PA2 seperti pada slide ke 1. Slide 16. PBM adalah rata-rata logaritma tekanan komponen B antara bagian 1 dan bagian 2. PBM dirumuskan menjadi PBM sama dengan PB2 dikurang PB1 dibagi ln PB2 dibagi PB1, di mana PB1 merupakan tekanan komponen B bagian 1, PB2 merupakan tekanan komponen B bagian 2. Selanjutnya, hubungan antara NA dengan NB yaitu berupa difusi yang berlawanan arah dalam keadaan mantap atau steady state atau dipengaruhi oleh waktu. Nah, pada difusi ini terdapat dua komponen A dan B yang berdifusi berlawanan arah dengan kecepatan yang sama. Maka NA sama dengan min NB sama dengan konstan atau tetap. Keadaan ini sering terjadi dalam proses destilasi. Nah, untuk persamaan kecepatan mendifusi yang berlawanan arah dalam keadaan mantap, yaitu NA sama dengan DAB dibagi R dikali T kali Z dikali PA1 dikali PA2. Di sini bedanya dengan difusi sebelumnya atau difusi A melalui B yang tidak mendifusi dalam keadaan mantap adalah tidak adanya penggunaan rata-rata logaritma atau PBM. Nah, untuk memperoleh persamaan difusi
hubungan difusi di slide ke-16 dan 17 bisa dilihat di slide ke-18. Untuk difusi berlawanan arah dalam keadaan mantap di mana Na sama dengan min Nb sama dengan tetap atau konstan, sehingga persamaannya menjadi Na sama dengan min C DAB dikali DXA dibagi DZ ditambah XA dikali NA ditambah NB. Nah, NB ini karena kondisi tetap sama dengan min NA, sehingga NA sama dengan min C DAB dikali DXA dibagi DZ ditambah XA dikali NA dikurang NA, karena NB sama dengan NA. Kemudian XA dikurang dikali NA dikurang NA, ini kan hasilnya 0, maka XA kali 0 sama dengan 0, sehingga rumusnya menjadi NA sama dengan min C DAB dikali DXA dibagi DZ. NA sama dengan min DAB, C-nya itu kan merupakan PT kali R kali T, maka DAB dikali PT dikurang R kali T dikali DXA itu merupakan dPA per PT, maka dPA dibagi PT dibagi dengan DZ. Nah, dari persamaan ini kemudian DZ-nya pindah ruas menjadi NA integral DZ sama dengan min DAB dibagi R kali T integral PA1 ke PA2 determinal PA, sehingga persamaannya menjadi DA kali Z sama dengan min DAB dibagi RT dikali PA di PA dari batasan PA1 ke PA2 menjadi NA, Z-nya pindah ruas, min DAB kurang R kali T kali Z dikali PA2 dikurang P1. Nah, untuk menghilangkan tanda minusnya, maka NA sama dengan DAB dikali RTZ dikali P1 kurang PA2. Di ini min kali min sama dengan